Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Yuk kita simak materi kita untuk pertemuan kita hari ini. Sistem pernapasan pada manusia. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan, organ pernapasan, mekanisme pernapasan, frekuensi pernapasan, volume pernapasan, serta gangguan pada sistem pernapasan manusia. Organ pada sistem pernapasan manusia. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Hidung memiliki kelenjar lendir yang berfungsi mengatur kelembapan udara. Oleh sebab itu, bernafas sebaiknya melalui hidung bukan melalui mulut. Saluran pernapasan meliputi trakea, bronkus, dan bronkeolus. Fungsinya adalah untuk mengalirkan udara pernapasan dari hidung ke paru-paru. Saluran pernapasan tersusun dari cincin-cincin tulang rawan sehingga saluran pernapasan akan selalu terbuka. Biasanya ketika kita akan batuk, tersedak, dan bersin jika benda asing masuk melalui saluran pernapasan ini. Faring merupakan organ pada sistem pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Suara resonansi. Organ pernapasan berikutnya adalah laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel yang berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Selanjutnya adalah trakea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya akan masuk ke trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus dengan panjang sekitar 10-12 cm dan lebar sekitar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas epitelium bersilia. Fungsi silia adalah untuk menyaring benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan ini. Berikutnya yaitu bronkus. Pada bagian dasar dari trakea akan mengalami percabangan menjadi dua. Percabangan dari trakea ini akan disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur tetapi berselang-seling dengan otot kolon. Organ pernapasan berikutnya adalah bronkeolus. Di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang-cabang lagi. Bronkeolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkeolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Dalam keadaan banyak akan disebut dengan alveoli. Nah, berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan yang terdiri dari 3 lobus dan bagian kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dilindungi selaput pembungkus kecil yang disebut dengan pleura. Paru-paru memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola yang disebut dengan alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida agar tidak meracuni sel-sel tubuh. Setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida. Alveolus merupakan organ pernapasan pada manusia yang sendiri. Dinding alveolus tersusun atas satu lapisan jaringan epitel pipi agar memudahkan molekul gas untuk dapat melewatinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran. Luas permukaannya yaitu 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besar luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen akan lebih efisien. Setelah membahas organ pada sistem pernapasan, mari kita simak bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia. Mekanisme pernapasan pada manusia.
Secara normal, pernapasan merupakan kerjasama antara tulang dada dan otot dada, diafragma, serta otot perut. Bernapas terdiri dari dua fase. Yang pertama yaitu inspirasi, merupakan proses masuknya udara sampai ke paru-paru, dan yang kedua adalah ekspirasi, yaitu proses keluarnya udara dari paru-paru. Mekanisme pernapasan ada dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada yaitu membesarkan dan mengecilkan dada saat bernapas, sedangkan pernapasan perut membesarkan dan mengecilkan perut pada saat bernapas. Nah, berikut bisa disimak melalui gambar bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, pada gambar ini kita dapat mengamati bagaimana mekanisme pernapasan dada dan perut saat inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi, udara akan masuk, kemudian otot antar tulang rusuk akan berkontraksi sehingga terjadi keadaan dada mengembang, kemudian paru-paru juga, dan diafragma berkontraksi. Sebaliknya, ketika terjadi ekspirasi, maka otot antar tulang rusuk akan berelaksasi, kemudian diafragma berelaksasi, maka bagian dada akan mengecil dan udara akan keluar. Berikutnya adalah penjelasan tentang mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan berdifusi dari alveolus ke dalam darah. Kemudian hemoglobin atau Hb sel darah merah mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin, yang kemudian oksigen akan diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan dan sel tubuh. Di dalam sel tubuh, darah akan melepaskan oksigen sehingga kembali menjadi hemoglobin. Dan oksigen dilepaskan oleh sel-sel tubuh untuk respirasi sel atau proses oksidasi biologi. Respirasi adalah reaksi antara zat makanan dengan oksigen yang menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Energi hasil respirasi digunakan untuk kegiatan tubuh, sedangkan karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh. Karbon dioksida akan berdifusi dari jaringan ke dalam darah, kemudian Hb akan mengikat karbon dioksida membentuk karbaminohemoglobin, dan kemudian karbon dioksida akan dibawa ke paru. Lalu di paru, karbon dioksida berdifusi masuk ke alveolus. Karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernapasan dan air dikeluarkan dalam bentuk uap air. Nah, berikut ini adalah mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Difusi oksigen dari udara dalam alveolus ke kapiler darah, dan karbon dioksida berdifusi dari darah ke udara. Berikutnya adalah pembahasan tentang frekuensi pernapasan manusia. Frekuensi pernapasan pada manusia. Pada orang normal bernapas sekitar 12-15 kali per menit. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh jenis kelamin, aktivitas, suhu tubuh, dan usia. Pada wanita memiliki volume paru-paru yang lebih kecil daripada pria, sehingga volume frekuensinya lebih banyak. Semakin cepat tubuh beraktivitas, maka semakin cepat pula frekuensi pernapasannya. Saat menahan napas beberapa saat akan membuat kita terengah-engah sehingga frekuensi pernapasan meningkat. Suhu tubuh juga mempengaruhi frekuensi pernapasan, di mana semakin tinggi suhu tubuh maka semakin cepat frekuensi pernapasan. Bayi dan balita memiliki frekuensi pernapasan yang lebih banyak dibandingkan kita, orang dewasa, karena volume yang relatif lebih kecil dan sel-sel pada bayi sedang berkembang sehingga butuh pasokan energi oksigen yang lebih banyak. Berikutnya kita akan membahas tentang volume udara pernapasan pada manusia. Berikut adalah tabel volume udara pernapasan yang terdiri atas jenis volume, ukuran volume, dan pengertiannya. Jenis volume terdiri dari vital, suplemen, komplemen, vital, dan residu. Ukurannya pun beragam-ragam serta dengan pengertian yang berbeda. Pada slide berikutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana volume udara pada pernapasan manusia. Yang pertama yaitu volume vital. Volume udara yang keluar masuk paru-paru saat melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa normal. Volumenya berkisar 500 ml.
Yang kedua, volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara yang masih dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume ini berkisar 1.500 ml. Volume cadangan inspirasi yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume ini berkisar 1.500 ml. Berikutnya adalah volume cadangan inspirasi yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa dengan jumlah volume sekitar 1.500 ml. Berikutnya volume residu yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal dengan total sekitar 1.000 ml. Berikutnya kapasitas vital paru-paru yaitu total dari volume vital ditambah volume cadangan ekspirasi dan volume cadangan inspirasi dengan nilai sekitar 3.500 ml. Dan yang terakhir yaitu kapasitas total paru-paru yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal oleh paru-paru dengan volume sekitar 4.500 ml. Masuk ke pembahasan kita yang terakhir yaitu gangguan pada sistem pernapasan. Untuk gangguan yang pertama, pasti anak-anak ibu yang soleh dan soleha sudah sangat sering mendengar yaitu influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Gejalanya yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, dan rongga hidung terasa gatal. Untuk dapat menghindari sakit ini dapat menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Untuk gangguan yang berikutnya yang disebut tonsilitis. Tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, maka virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis atau biasa disebut dengan sakit amandel. Gejalanya yaitu sakit tenggorokan, batuk, sakit kepala, dan juga demam. Berikutnya adalah faringitis. Faringitis merupakan infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang dengan derita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel. Pencegahannya yaitu memberi antibiotik dan antifungi untuk membunuh bakteri serta jamur, dan jangan lupa mengonsumsi makanan yang bergizi. Gangguan berikutnya yaitu pneumonia, merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia adalah infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu proses pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang maksimal. Dapat dilihat pada gambar di samping yaitu orang dengan menderita pneumonia akan terdapat cairan di paru-parunya sedangkan pada orang normal tidak terdapat. Gejalanya untuk sakit ini yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernafas. Penyakit ini dapat menular melalui udara dan upayanya yaitu menggunakan masker, memberi antibiotik, obat kubur, dan lain-lain. Penyakit berikutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain infeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Jika sistem imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi. Gejalanya mudah lelah, berat badan turun, berkeringat di malam hari, dan lesu, batuk berdarah. Gangguan yang berikutnya yaitu asma. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebut
dapat memicu penyempitan saluran pernapasan pada manusia. Penyempitan ini terjadi akan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Gejalanya batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Nah, gangguan yang terakhir adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh daerah di dekat paru-paru. Gejalanya batuk berdarah, berat badan berkurang, napas menjadi pendek, sakit pada bagian dada. Penyebabnya 85% disebabkan karena merokok dalam jangka waktu yang lama, sedangkan 10% sampai 15% terjadi pada orang yang tidak pernah merokok akibat oleh kombinasi faktor keturunan dan lingkungan. Nah, berikut adalah penjelasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Untuk mengulas materi hari ini, silakan anak-anak ibu yang soleh dan solehah serta pintar untuk dapat menjawab 3 pertanyaan ini pada bagian kolom di Google Classroom. Silakan tuliskan jawaban dengan benar dan tepat 3 pertanyaan yang sudah ibu tuliskan pada PowerPoint ini ya. Demikian penjelasan ibu tentang sistem pernapasan pada manusia. Thank you for your nice attention. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang sistem ekskresi. Jangan lupa anak-anak ibu agar senantiasa beribadah, melakukan sunnah, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Jangan lupa agar kita semua selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.